Umat Tuhan yang mengasihi Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar saudara? Semoga semua dalam keadaan baik. Di minggu ketiga bulan Diakonia GKI Kuitang, kita akan merenungkan hal yang sangat penting bagi umat, yaitu saling menolong. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Serikat Persaudaraan yang Saling Menolong, dengan dasar dari Galatia 6 ayat 2 yang demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara, tahukah saudara, dalam ayat ini Rasul Paulus menekankan dua hal penting untuk persekutuan jemaat, yaitu yang pertama, bertolong-tolongan menanggung beban. Artinya kita dipanggil untuk saling menolong dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Ini bukan hanya tentang beban fisik, tetapi juga beban emosional dan spiritual. Kedua, memenuhi hukum Kristus. Yang dimaksud hukum Kristus adalah hukum kasih. Dengan saling menolong, kita menunjukkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Contohnya bagaimana? Menolong secara praktis, kita bisa menolong berupa bantuan fisik, seperti membantu orang di sekitar kita yang sedang kesusahan atau memberikan dukungan finansial bagi yang membutuhkan. Jangan ragu untuk memberi bantuan sesuai kemampuan kita, baik itu materi, tenaga, maupun waktu. Menolong secara emosional, kita bisa memberi perhatian berupa mendengarkan dan memberikan nasihat
kepada teman yang sedang mengalami masalah. Bisa juga dalam bentuk ikut serta dalam kegiatan sosial gereja, seperti kunjungan ke rumah sakit dan lain-lain. Menolong secara spiritual, kita bisa mendukung melalui doa, memberi penguatan rohani, dan membimbing dalam iman. Suka mendoakan mereka yang sedang dalam kesulitan. Ingat saudara, doa memiliki kuasa yang besar. Pertanyaan penting, mengapa kita harus saling menolong? Karena teladan Kristus. Kristus Yesus telah memberi teladan kepada kita yang sempurna dalam hal saling menolong. Dia selalu menolong dan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Ketika kita saling menolong, kita memperkuat ikatan persaudaraan dan membangun komunitas yang lebih kuat dan solid. Yakinlah, Tuhan memberkati orang-orang yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih dalam menolong sesama. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh vokal grup Bapak-Bapak Pos Wisma Jaya. Sebuah pujian yang berjudul Serikat Persaudaraan. Pujian ini sungguh menginspirasi banyak orang percaya. Karena lagu ini mengandung pesan yang begitu kuat untuk tetap teguh dalam iman, rendah hati, dan mengikuti perintah Tuhan, dan saling mengasihi satu sama lain. Perintah ini bertujuan untuk mengajak umat hidup saling mengasihi. Kasih sayang adalah fondasi yang kuat untuk persatuan dan kebersamaan. Dengan saling mengasihi, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kedamaian. Saudara-saudara, marilah kita semua membangun serikat persaudaraan yang saling menolong. Dengan demikian, kita memenuhi hukum Kristus dan menjadi terang serta garam bagi dunia. Mari kita mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarkan kasih Kristus mengalir melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, bersediakah saudara menyatakan komitmen untuk tetap teguh dalam iman, rendah hati, mengikuti perintah Tuhan, dan saling mengasihi satu dengan yang lain? Bersediakah saudara melakukannya? Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami bersyukur dan memuji Engkau yang telah memanggil kami untuk membangun serikat persaudaraan yang saling menolong. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan GKI Kuitang melalui bidang kesaksian dan pelayanan, juga melalui Yayasan Sosial Karya Kasih dan unit-unitnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam pelayanan yang kita lakukan secara pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.